Saudaraku sekalian, apa nikmat yang paling besar dalam hidup ini? Nikmat iman. Dan nikmat tertinggi adalah ketika di dalam nikmat iman ini tauhid kita, la ilaha illallahnya benar-benar sudah selain benar, bersih, kokoh menghujam. La ilaha illallah itu tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi kalau kita diberi karunia harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, popularitas, penampilan bagus, itu casing. Tapi kalau kita sudah diberikan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki Allah, man yuridillahu bihi khairan, kebaikan, adalah Allah memberikan paham agama. Dan ini tolong digarisbawahi, kalau kita diberikan oleh Allah kejadian yang membuat tauhid kita kepada Allah bagus, bersih, itu adalah nikmat terbesar. Contoh, dengar hadirin, kan di hati kita sering menuhankan yang lain. Ada menuhankan harta, pangkat, jabatan, gelar, kedudukan, popularitas, penampilan, menuhankan penilaian makhluk. Apa sih yang disebut mengilahkan? Sesuatu kemelekatan di hati. Si hati ini melekat kepada sesuatu sehingga ingat terus, sangat mencintai, tidak mau jauh, tidak mau lepas, mau berkorban apapun untuk yang dicintai ini. Dan dia sangat merasa mulia dengan yang dicintainya, dan merasa hina kalau jauh dari yang dicintainya. Nya ini siapa? Kalau saya mulia dengan harta, saya bahagia dengan harta, saya sukses kalau harta, saya harus punya harta, saya berharta, harta mendominasi siang malam, jadi tuh, jadi ilah. Dan dia tidak akan bahagia dengan harta itu, dan dia pasti jadi hina dengan harta itu, karena dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta itu. Ada juga yang suami saya adalah segalanya bagi saya, dia adalah cahaya, saya sangat cinta kepada suami saya, ingin selalu bersama suami saya bahagia dunia, sempurna, bersama suami saya terlindungi, suami, sampai Allahnya tidak ada atau sedikit, itu jadi ilah. Sebaliknya istri juga begitu, istri saya ini paling mulia, paling saya cintai, dia adalah segala-galanya, istri, sampai Allah tuh kalah oleh istri, jadilah ilah. Aset, tabungan, perusahaan, jabatan, itu bisa jadi ilah tuh hadirin. Nah, makanya orang yang disayang Allah itu dilepaskan dari ilah ini. Jadi kalau kita punya jabatan dan jabatan itu sudah kita ilahkan, suatu saat kita dilepaskan dari jabatan itu adalah karunia besar. Halo? Ini pelajaran ini dulu Guru AA pernah menyampaikan. Dulu kan zaman AA game episode seleb ya, tahun 2000 sampai 2006 ya, kata orang sih populer gitu, rezekinya lebih dari cukup. Itu tanpa saya sadari, di hati saya tuh Tuhan saya sudah bukan Allah yang mendominasi, tapi popularitas, kekaguman ibu-ibu, perusahaan yang banyak, aset yang melimpah, itu ternyata yang jadi sandaran, jadi kebanggaan, jadi ketenangan. Ditolong oleh Allah, jelebet heboh ya.
TV yang tadinya muji berbalik nyaci. Emak-emak garis keras ya, yang tadinya begitu. Perusahaan yang banyak bertumbangan kolab satu persatu. Aset yang banyak malah ada jalan untuk sedekah. Yang jadi sandaran, yang jadi kebanggaan diambil oleh Allah dengan berbagai cara. Dan akhirnya kata guru tuh, kapan ini kalau hati sudah qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ketika hati ini sudah tidak lagi bersandar harap dan takut kecuali hanya ke Allah, itulah karunia yang sangat besar. Jadi kadang-kadang dicaci maki itu karunia yang lebih besar daripada dipuji. Kalau lepasnya kita kepada ketamakan dipuji orang. Kadang-kadang ini ada seseorang ya, ibu-ibu senangnya adalah mengumpulkan emas, logam mulia. Dikit punya uang beli emas, beli emas. Ketika ditanya, kenapa beli emas terus? Ini adalah jaminan hari tua. Ceng, sudah ada kata jaminan. Ini jaminan hari tua. Emas enggak turun-turun harganya. Dengan emas nanti anak saya akan terjamin. Dengan terus emas, tanpa disadari sudah mengilahkan emas. Banyak memang emasnya. Suatu saat ada yang ngajak bisnis, keluarkan sedikit emasnya. Wah, langsung dapat untung. Wah, bagus. Keluarkan lebih banyak. Akhirnya semua emasnya diinvestasikan dan Allah memberikan karunia, ditipu. Hadirin, habis tuh emasnya tuh. Apakah itu rugi? Oh tidak. Dengan hilang emas itu sekarang sandarannya bukan emas lagi, melainkan Allah. Yang tadinya merasa terjamin, terjaga oleh emas, sekarang oleh Allah. Dan tanpa emas itu pun cukup. Anak sekolah cukup, segala cukup. Jadi ketipu itu untung atau rugi? Untung kalau menghasilkan bersihnya tauhid. Tadi dijatuhkan ya, dari popularitas, dari segala, ternyata untung. Tuh lihat Darut Tauhid sekarang dengan izin Allah mudah-mudahan lebih baik. Itu melewatnya kan dicaci maki, diboikot, dipermalukan, dibully. Ada lagi seorang ibu-ibu, ini kisah nyata semuanya ya. Ibu ini suatu saat ditinggalkan oleh suaminya, pergi ke luar negeri dan tidak ada kabar berita. Aduh, ini kalau bahasa Sunda mengatakan gering nang tunggalang layung. Jadi benar-benar, waduh, repot sekali, stres lah, kehilangan suami karena sangat dicintai. Wah, udah makan gak enak tuh, pokoknya mah repot lah, depresi. Ada yang ngajak ke Allah, akhirnya dia perbaiki sholatnya, tahajudnya, lama-lama tenang. Suami yang gak ada kabar ini tidak lagi mendominasi hatinya, pindah jadi seneng ke Allah, tahajud bagus, ngaji bagus. Serang 2 tahun atau berapa tahun saya lupa waktunya, datang tuh suami. Tapi ketika suami datang, si istri ini sudah jauh lebih nyaman dengan kekasihnya yang baru. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih, Pak, udahlah kalau mau nikah lagi menikah weh. Saya mah sudah bahagia merasakan, gak apa-apa, saya masih istri Bapak, tapi sepertinya saya sekarang sudah merasa bahagia bersama Allah. Yang tadinya begitu nelangsa, begitu bahagia. Kenapa? Akhirnya dia mengakui, karena selama rumah tangga ini Tuhan saya adalah suami saya. Jadi saya segalanya karena suami, supaya suami tidak berpaling ke lain hati. Suami, you are my everything.
ilu, I love you. Nah, jadi kejadian-kejadian sepertinya pahit, tetapi kalau itu membersihkan ketauhidan kita, itu adalah karunia yang sangat besar. Jelas rekan-rekan? Jadi kalau menjelang menikah batal, itu boleh jadi karunia Allah yang dahsyat, karena Allah tahu ini si calonnya ini sudah dituhankan. Kalau perusahaan kita suatu saat bangkrut, jatuh, boleh jadi kita sudah menuhankan perusahaan, seakan-akan perusahaan inilah yang menjamin. Nah, sahabatku sekalian, termasuk ada yang menuhankan relasi. Saya punya kawan ini, punya ini, oh seakan-akan dia mulia dengan kawan-kawannya. Suatu saat bikin aja kejadian yang kawan-kawannya ini tidak mau ditelepon, telepon tidak diangkat, WA nggak dibales, padahal sudah contreng biru 2. Itu boleh jadi karunia Allah yang selama ini kita merasa terhormat, merasa bangga, merasa terjamin dengan kawan-kawan kita. Ini perhatikan hadirin, siapa apa yang mendominasi hati kita, yang terus ada di sini. Periksa, ayo, jangan-jangan istri, jangan-jangan suami, jangan-jangan anak. Ciri lainnya adalah kebawa dalam sholat. Ingat tuh, ditegur guru waktu itu usaha ayam. Itu mas sholatnya bukan ingat Allah, melainkan ingat Allah. Aduh, ayam kilonya udah cukup belum? Allah. Itu kan tidak bagus sama sekali, benar? Ayo nanti periksa sholatnya masing-masing. Siapa yang paling sering hadir dalam sholat, itu sudah mengalahkan Allah. Karena harusnya Allah yang benar-benar selalu hadir di hati kita. Nah, kalau nanti suatu saat ada kejadian yang membuat, yang mendominasi hati itu menjadi tereliminir, itu adalah karunia, walaupun pahit. Tahu kenapa pahit? Seperti perangko yang melekat. Kalau dicopot robek tidak? Kalau perangkonya nggak melekat, robek tidak? Nah, jadi melekat itu yang bikin robek. Saudara belum nikah, punya pacar, punya calon, sangat cinta, pasti menderita. Makin cinta, makin nelangsa. Asli ini. Apalagi cinta sebelum nikah, wah, nggak ada pahalanya. Kalau udah nikah, kedip, pahala, diobatin, ya. Asli ini. Sebelum nikah cinta, sentuhan, dosa. Sesudah nikah, sentuhan, insya Allah pahala. Kemarin buka dengan pengantin baru, mudah-mudahan nggak dengar. Saya perhatikan, ya alhamdulillah, saya bahagia lihat anak menikah. Makan kambing, aduh, mungkin ya begitulah. Ada pengantin baru beberapa hari disuapi itu istrinya, suruh nyoba daging. Saya langsung burial bencelik. Kenapa? Karena yang anak perempuan ini nggak suka makan pedas, sedangkan suaminya suka pedas. Jadi daging itu sudah penuh dengan sambalnya, tapi dah dasar baru nih senyum, nggak berani. Masya Allah, hadirin, pahala itu karena sudah halal. Sok saring menyuap sebelum nikah, nggak jadi, atau tahajud bersama. Neneng, mari kita itikaf, kita tahajud muhasabah berdua. Dosa itu ya, udah belum halal. Jadi kalau belum halal terlalu cinta, itu Allah nggak suka. Nah, sahabatku sekalian, berarti sekarang mari kalau ada kejadian yang pedih, pahit, getir, jangan tergesa-gesa merasa ini musibah. Siapa tahu ini karunia Allah yang sangat besar, yaitu melepaskan hati kita dari alihah Tuhan-Tuhan yang selama ini
mendominasi hati. Ini diantaranya yang suka mendominasi hati ya. At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Makanya hati-hati itu. Surat At-Taubah ayat 24. Baca, mau bersih dari penyakit hati itu, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu doanya. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah saya berlindung kepadamu, an usyrika bika, dari menyekutukan engkau, wa ana a'lamu, dan saya mengetahui dari sesuatu yang saya tahu, misalkan istri, anak, perusahaan, harta, kita sudah tahu nih, saya lagi menuhankan dia. Nah ini berlindung ke Allah dari menuhankan. Punten ya, berusaha doa ini tidak pernah lepas, karena ini doa yang penting. Wa astaghfiruka, dan saya mohon ampun kepadamu dari apa-apa yang saya tidak tahu. Ikuti, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Cari sendiri di buku ya, di chat Google suka ada doa supaya tidak musyrik. Gantinya supaya mencintai Allah, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, kalau saya ikuti kalau itu, ya Allah, hamba mohon padamu, Allahumma inni as'aluka hubbaka, cintamu, mantap ya, wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Ini penting nih, supaya keluarga kita tuh keluarga pecinta Allah. Wa amalan ladzi yubalighuni hubbak, dan amalan yang mengantarkan menggapai cintamu. Jadi kita minta cinta Allah, cinta orang-orang yang mencintai Allah,
dan amal-amal yang menyampaikan kita kepada Allah. Allahumma ja'al hubbaka, ya Allah jadikan cintamu, kecintaanku kepadamu, ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid, lebih aku cintai, jadikan cintaku padamu lebih aku cintai daripada saya cinta ke diri saya sendiri, daripada kepada keluarga, dan air yang sejuk. Ini kalau di padang pasir, air sejuk itu sesuatu yang sangat dirindukan, ya, ma'il barid. Nah, jadi ini doanya, minta Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk, ya Allah karuniakan kepada saya cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, karuniakan ilmu yang menyampaikan kepada cintamu, jadikan cinta padamu lebih utama daripada cinta kepada diri sendiri, daripada cinta ke keluarga dan air yang sejuk. Ini hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Masya Allah. Tidak dilarang kalau sedang sujud baca doa ini. Ini adalah doa yang sangat penting, jangan dilepaskan hadirin. Minta dibebaskan dari kemusyrikan dan juga digantikan dengan kecintaan kepada Allah, cinta orang-orang yang mencintai Allah, ilmu yang menyampaikan kepada cinta Allah, dan dibebaskan hati kita tuh dari menuhankan, mencintai yang mengalahkan cinta kepada Allah. Semoga ada hikmahnya. Hari ini Kamis ya, insya Allah hari ini di TSM Trans Studio Mall, Masjid TSM Trans Studio Masjid. Silakan nanti berada di sana. Biasa kajian 2 mingguan, kajian Ma'rifatullah, asar Al-Hikam di Masjid Darut Tauhid dan malam Ma'rifatullah.